Baik ya teman-teman, Ustazah akan sampaikan jawaban latihan post-test. Nah, kali ini Ustazah akan membahas beberapa soal saja yang memang keluar ya atau menjadi kisi-kisi dari soal post-testnya. Baik teman-teman, yang pertama bisa dibuka ya soal yang nomor 1 di latihan post-test gitu ya. Nomor 1, diketahui pasangan bilangan berikut. Ada 9, 15, 17, dan seterusnya. Dari pernyataan di atas yang bukan merupakan pasangan triple Pythagoras adalah, nah, teman-teman ingat lagi, apa sih triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu berarti sisi terpanjangnya ketika dikuadratkan, itu hasilnya adalah sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya, ya. Nah, di sini akan Ustazah tuliskan. Yang pertama 9, 15, 17. Yang kedua 10, 24, 26. Yang ketiga ada berapa? 12, 35, 37. Yang keempat 16, 30, 34 ya. Nah, di sini kita akan cek satu persatu, dimulai dari yang pertama dulu ya. Yang akan kita cek yaitu 9, 15, 17. Sisi terpanjangnya berapa? 17 ya, berarti 17 kuadrat. 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat itu berapa? 289. 9 kuadratnya 81 ditambah 225 gitu ya. Maka 289 ini ditambahkan hasilnya berapa? 306. Nah, kita lihat ya. Apakah hasilnya sama dengan? Ternyata tidak ya. Karena tidak sama, maka bukan triple Pythagoras ya. Sehingga jawabannya adalah I. Jawaban A ya, yaitu yang pertama. Nah, yang lain tidak perlu dicek ya, karena kita sudah mendapatkan jawabannya. Oke, lanjut saja. Kemudian yang kedua, pernyataan berikut yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-siku ya, teman-teman. Itu berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Berarti sama nih dengan yang ini. Sisi terpanjangnya dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Maka di sini Ustazah akan langsung bahas, teman-teman cari satu persatu ya, dicek satu persatu begitu. Nah, sekarang Ustazah biar waktunya efisien ya, maka Ustazah akan sampaikan saja jawabannya adalah 10, 6, 8 ya. Atau jawaban D. Ini adalah jawaban yang tepat. Kenapa yang tepat? Begitu kita akan buktikan ya, bahwa apakah memenuhi ini. Kita lihat ya, bahwa sisi terpanjangnya adalah 10. Maka 10 kuadrat itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100 begitu ya. 36 ditambah 64. Ya, kita tambahkan ini. 100, 100. Apakah sama dengan? Sama dengan ya. Karena sama dengan ya. Karena sama dengan, maka berarti termasuk segitiga siku-siku karena ini sama dengan ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nih. Maka jawabannya adalah D. Nah, kemudian yang ketiga kita akan bahas ya. Ini soalnya 7, ini 25. P, mohon maaf ini Q, ini R, ini P. Yang dicari adalah PQ ya. Nah, ini apa namanya? Segitiga siku-siku, maka menggunakan teorema Pythagoras ya. Teman-teman kalau belum hafal triple Pythagoras, kita cek aja jawabannya atau dicari menggunakan teorema Pythagoras. PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PR kuadrat ya. PQ kuadrat. Nah, QR kuadrat itu berarti 25 kuadrat dikurangi PR kuadrat berarti 7 kuadrat ya. 25 kuadrat kan 625 dikurangi 49. Hasilnya adalah 576. Maka PQ itu akar dari 576 berapa? 24 cm ya. Jawabannya begitu.
Nah, kemudian Ustazah akan bahas soal yang nomor 4. Tapi kalau di soal latihan post-test itu jawaban, mohon maaf, soalnya tidak pas ya. Karena ada salah ketik di sana. Salah ketik dan salah input soal ya, sebenarnya itu soalnya salah. Jadi kita ganti saja dengan soal yang baru. Pertanyaannya sama, cuman angkanya saja yang Ustazah bedakan gitu ya. Di sini ada K, kemudian ada M, N, L gini ya. Nah, soalnya diganti menjadi yang ini 24, yang ini 30, yang ini 11. Ya. 11. Ini 11 nih. Nah, yang dicari adalah NL ya, teman-teman. Maka kalau ada soal begini gimana sih caranya? Ya, teman-teman gambarkan saja dua buah segitiga besar dan kecil KMN ya, dengan segitiga yang kecil yaitu LMN ya. Ini 30, yang ini 24. Ini 24 ya. Yang ditanyakan kan NL ini nih. Yang pertama kita cari dulu KM-nya itu berapa. Nah, ini bisa pakai triple Pythagoras. Caranya adalah 24 ya dengan 30, FPB-nya berapa? Kita akan bagi berapa, teman-teman? Dibagi 6 ya. Ini 4, yang ini 5. Ya, dibagi 6. 24 bagi 6 4. 30 bagi 6 5. Nah, 4 5 maka pasangannya berapa? 3 ya. Nah, karena ini 3 maka ini kan bentuk penyederhanaan. Jadi tadi karena dibagi 6, maka kalau tidak dibagi 6 ya dikalikan 6 ya. Berapa? 18. Ya, jadi ini KM-nya adalah 18, teman-teman. Ya, KM-nya 18. Nah, karena mau mencari NL, maka kita cari LM-nya. Dari mana? Ya, LM itu sama dengan KM dikurangi KL. Ya, ini kan dari sini ke sini 18. KL ke sini 11. Maka sisanya berapa? Berarti 18 dikurangi 11, hasilnya adalah 7. Ya. Ini berarti LM-nya adalah 7, teman-teman. Nah, nyari NL-nya berarti NL kuadrat ya, karena ini sisi miring, NL-nya itu berarti LM kuadrat ditambah MN kuadrat. Kelihatan enggak? Ya, MN kuadrat ya. Nah, berarti sama dengan NL kuadrat, LM-nya 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 49 ditambah 576. Berapa NL kuadratnya? 625. Maka NL sama dengan akar dari 625. 25 ya. Berarti ini jawabannya adalah 25 cm. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor, nah ini nomor 6 ya. Saya hanya akan bahas soal-soal penting saja. Nomor 6, perhatikan teman-teman, ada sebuah belah ketupat di sini ya. Belah ketupat PQRS. Ini teman-teman bisa kasih abjad sendiri, misalnya O ya di tengah. Yang ini 12, kemudian sisi miringnya ini 15 ya. Yang ditanyakan adalah panjang PR. Teman-teman perhatikan ya, PR itu dari sini ujung sini ke sini. Ya. Maka carinya apa dulu? Ya PO dulu, PO sama OR ya. Karena ini belah ketupat, maka membagi ininya di tengah ya. Jadi ini sama nih. PO dengan OR itu sama panjang. Dan ini sisi miringnya juga sama. Ini mohon maaf ya, gambarnya memang tidak proporsional ya. Ini 15, ini 15, ini 15 juga. Ya. Dan ini QO 12, maka SO juga 12 ya. Nah, maka kita gunakan segitiga yang ini, teman-teman. OS kemudian nih R. Ini 15, yang ini 12 ya. Nah, OR-nya itu berapa, teman-teman? Ya, ini kita langsung saja OR kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat.
225 dikurangi 144. Berapa jawabannya? Ya. Berapa? Ini 5 kurangi 4, 1 ya. 11 kurangi 4 berapa? 8. Ya enggak? Iya. 81 ya jawabannya ya. Maka OR sama dengan akar dari 81 berapa? 9. Berarti ini 9 teman-teman. OR-nya 9. Berarti ini OR-nya 9, maka PO-nya juga 9. Sehingga PR sama dengan PO ditambah OR. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Ya. Itu. Kemudian ini nomor 7 ya, nomor 7 itu juga keluar teman-teman. Sebuah kapal berlayar ke arah timur ya, kita sepakati dulu ini utara, timur, selatan, barat ya. Sebuah kapal ke timur sejauh 12 ya. Kemudian menuju ke arah utara, berarti utara sini ya, sejauh 9. Ini 12, ini 9. Yang ditanyakan jarak terdekat, berarti dari posisi awal ke posisi akhir nih. Nah, ini ada garis begini. Ini yang ditanyakan. Maka bagaimana cara mencarinya? Ya. Ya, caranya tinggal dihitung saja, ya. Ini 12 9. Bagi berapa nih? Bagi 3 ya. 12 9 bagi 3 berapa nih? 12 bagi 3 4. 9 bagi 3 3. Nah, ini ada 4 3 maka sininya 5. 5 kali 3 sama dengan 15 ya. Maka jawabannya adalah 15 km. Atau kalau teman-teman bingung cara bagi-baginya, maka ya pakai biasa ya. Bahwa jarak itu kuadrat sama dengan berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ya. 144 tambah 81 berarti 225. Maka jarak sama dengan akar dari 225, 15 km. Ya. Oke, kemudian mana lagi yang akan keluar di post-test ya? Belah ketupat sudah, ini sudah. Oh ya, ini ada tiang dan kemudian pengamat ya. Tiang dan pengamat. Baik, kita akan bahas berarti yang nomor berapa? Nomor 8 ya teman-teman. Nomor 8. Nomor 8, sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar. Jadi ada tangga bersandar pada tembok. Ini misalnya tembok. Nah, gimana gambarinnya? Ini misalnya tembok gitu ya, tembok. Kemudian ada tangga yang bersandar. Nah, begini nih. Tangganya kurang lebih gini lah. Ini tangga. Nah, yang panjangnya 10, berarti ini 10 meter nih teman-teman. Jadi panjang dari tangganya 10. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok, jadi ujung bawahnya di sini, ke tembok, ini jaraknya adalah 6 meter. Maka yang ditanyakan tinggi ujung atas tangga dari permukaan tanah. Oh, berarti ini nih teman-teman. Dari sini ke sini. Ya, ini itu berapa ya, dari sini ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini itu kan seperti apa sih, seperti segitiga siku-siku ya. Ini 10, yang ini 6, maka ini berapa teman-teman? Berapa? Lihat ya, ini dibagi 2 kan bisa nih, ini 5, ini 3, 5, maka sini 4 ya. Tadi kan dibagi 2, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, jadinya adalah 8 meter. Atau kalau teman-teman bingung ya berarti tinggi kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 100 dikurangi 36 sama dengan 64 ya. Maka tinggi sama dengan akar 64 sama dengan 8 meter. Ya, begini juga bisa ya. Nah, satu lagi teman-teman, kita akan bahas ya
Satu lagi soal, yaitu soal yang nomor 11 ya. Yang nomor 11 ini keluar di di post-test begitu. Yang nomor 11, Fadil berada di atas mercusuar yang memiliki ketinggian. Jadi ini misalnya saja digambarkan ya. Ini mercusuarnya setinggi 90. Fadil melihat kapal A, ini kapal A. Ya, kemudian kapal B. Beginilah kurang lebih ya ilustrasi gambarnya. Dari Fadil, ini Fadil, di sini Fadil gitu ya. Jaraknya adalah ini 150, ya ini 410. Nah, yang ditanyakan dari sini ke sini nih teman-teman. Dari sini ke sini itu berapa? Ya, maka bagaimana cara mencarinya? Nah, kita gunakan dua segitiga gambar ya. Ini kan gambar segitiga nih. Siku-siku di sini ya. Karena mesti akan tegak lurus kan? Berarti ini 90, ini 410. Kemudian ini 90, ini 150. Ya teman-teman ya. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan maka kita bagi saja. Ya. Kita bagi berapa ini? 10, ini 9, yang ini 41. Nah, maka kita cari nih. Ini kan miring. Berarti untuk mencari ini ya, berarti gimana? Dikurangkan ya. Ini jaring A ke, berarti ini kan mercusuar, berarti M, mercusuar. Berarti AM kuadrat itu berarti 41 kuadrat dikurangi 9 kuadrat ya. Ini sisi miringnya. 41 kuadrat 1681 dikurangi 81 ya. Maka AM kuadrat sama dengan 1600. Maka AM-nya sama dengan akar dari 1600 sama dengan 40 ya. Ini ketemu ya dari A ke M. Oh, mohon maaf. Ini B ya teman-teman ya. Aduh. Ini kan nih 410 itu B, ini B. Baru ini yang A, ini yang M ya. Mohon maaf ya. Oke, teman-teman, ini adalah B ya. B, ini B, ini B ya. Perhatikan ya. Ini kan dari B ke M nih, M-nya ini mercusuar nih B ke M. Ini kan 410 nih. Nah, ini kan 40 nih. Tadi ketika 419 maka sininya 40. Nah, ini kan berarti belum jarak yang sebenarnya. Baru penyederhanaan. Tadi ini dibagi 10 ya, maka jarak sebenarnya berarti dikalikan 10, 400. Berarti sini dari B ke M ya, ini adalah 400. Karena apa? Karena tadi udah dibagi 10 sehingga nanti hasil akhirnya dikalikan 10. Sini 400 ya. Nah, kemudian kita cari AM karena yang mau dicari BA gitu ya. AM dari mana? Dari sini nih. Ini 150, ini 90. Dibagi berapa? Dibagi 30 aja ya. 90 bagi 30 berapa? 3. 150 dibagi 30 berapa? 5. Berarti ini 3, 5 ya berarti ini 4 ya. Maka 4 kalikan 30 berapa nih teman-teman? 120 ya. Kenapa nih? Dikalikan 30 karena tadi dibagi 30 ya. Sehingga ya B ke A itu sama dengan BM dikurangi AM ya kan? Maka gimana? BM-nya berapa? 400 dikurangi 120 hasilnya adalah 280 km ya. Ini untuk soal-soal yang akan keluar di post-test ya. Jadi silakan dipelajari. Dan Ustazah berpesan ya untuk selalu semangat dan banyak berlatih. Karena matematika itu memang learning by doing ya. Jadi mengerjakan ulang, banyak berlatih menyelesaikan soal, maka insya Allah kita akan bisa. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.